Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atina Alfiatun Nafisah, delegasi dari Pondok Pesantren Anwarul Haramain, yang akan membacakan makro 5A dari kitab Ibnu Taimiyah Siyasah Asy'ariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Wa ulul amri sinfani al-umara'u wal ulama'u. Para pemegang otoritas itu terbagi menjadi dua, yaitu para umara dan para ulama, pemerintah dan para ulama. Dalam sebuah kekuasaan, pemerintah harus terdapat keseimbangan antara dunia dan akhirat. Nah, pemerintah itu sebagai pemimpin di dunia. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wal amri minkum. Dan ulama itu sebagai pemimpin di akhirat. Walaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa humul ladzina idza salahu saluhan nasu. Nah, ketika seorang pemimpin itu memimpin umatnya dengan baik, selaras dengan perannya, maka terciptalah tatanan masyarakat yang baik pula, tercipta masyarakat yang adil, yang sejahtera dan makmur. Lalu bagaimana ketika seorang pemimpin memimpin rakyatnya dengan tidak baik? Nah, maka terciptalah pula tatanan masyarakat yang tidak baik yang akan menimbulkan sebuah kehancuran. Fa aktsaru ma yukhafu 'alan nasi dararuhuma. Sebagian besar masyarakat itu menaruh kegelisahan eksistensial terhadap figur otoriter keduanya. Seperti halnya penyimpangan, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidaksesuaian dalam pengucapan dan perbuatannya, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap figur keduanya itu menurun. Wa kana salafu yuhadziruna fitnatahuma. Dan ulama salaf itu telah mewanti-wanti, telah memperingatkan godaan-godaan yang akan muncul dari figur keduanya. Yang pertama yaitu fitnatul mubtadi'i fi dinihi, godaan orang-orang yang berinovasi di dalam agamanya, orang yang ahli bid'ah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Bid'ah di sini yaitu bid'ah dhalalah, bid'ah yang dapat menyesatkan umat. Seperti pembuatan tafsir atau hukum agama baru demi kepentingan politik. Sebagian ulama dan dai membelokkan makna ayat dan hadis demi mendukung sebuah partai, calon atau teologi tertentu. Seperti contoh, melegalkan korupsi atau menghalalkan korupsi demi perjuangan umat, atau memanipulasi makna jihad menjadi bentuk politik. Wal fajiri fi dunyahu, dan seseorang yang semena-mena terhadap kehidupan dunianya. Sahibi hawan qad a'mahu hawahu, seseorang yang memiliki hawa nafsu dan dibutakan oleh hawa nafsunya, seakan-akan ia menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Seperti contoh yaitu penyalahgunaan kekuasaan yang mana mengambil harta negara atau rakyat dengan akad yang tidak sah atau korupsi. Wa sahibi dunya qad alwathu dunyahu, dan seseorang yang gila dunia yang disesatkan oleh kehidupan dunianya. Seperti dalam ayat ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, atau alladzina takhadhu dinahum la'iba wa lahwa wa warasumul hayatud dunya. Yaitu seperti penyelenggaraan atau penyalahgunaan hak asasi manusia, pelanggaran hak asasi manusia. Pada kasus 1998 terjadi reformasi dan kekerasan terhadap demonstrasi yang menyebabkan kerusakan otoritas dalam 3 aspek, yaitu kemanusiaan, kepemimpinan, dan kekuasaan. Fitnatal ladzina istamta'u bi khalaqihim kama istamta'al ladzina min qablihim bi khalaqihim wa fitnatal ladzina khadu kama khadal ladzina min qablihim. Dan godaan orang-orang yang bersenang-senang dengan akhlak-akhlak mereka, seperti halnya bersenangnya orang-orang dengan akhlak-akhlak mereka, tapi para pendahulu mereka. Jadi
orang-orang yang bersenang-senang dengan akhlak-akhlak mereka seperti halnya bersenang-senangnya para pendahulu mereka. Wa fitnatal ladzina khadu kama khadal ladzina min qablihim. Dan godaan orang-orang yang terjerumus seperti halnya terjerumusnya para pendahulu mereka. Seperti kasus salah satu tokoh agama yang terlibat dalam partai politik, dalam suatu politik, terlibat dalam kasus politik, yang mana ada fenomena polaritas umat dalam Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019 yang mana menjadikan agama sebagai alat politik. Ia memanfaatkan tokoh ulama atau agama sebagai alat politik praktis, yaitu mengeluarkan fatwa dan mendukung kelompok tertentu. Wa kanu yaquluna man naja min fitnati ahlil bid'ah wa fitnati sultani naja. Mereka mengatakan bahwa barang siapa selamat dari godaan ahli bid'ah atau yang berinovasi di dalam agamanya dan godaan orang-orang yang mempunyai otoritas, yang mempunyai kekuasaan, maka ia akan selamat. Yang dimaksud dengan pernyataan ini adalah keselamatan agama dan moral seseorang itu tergantung pada dirinya. Dia bisa menjaga dirinya dari pengaruh negatif kedua kelompok tersebut atau tidak. Nah, bagaimana solusi untuk menghindari fitnah-fitnah tersebut? Fa'ala kullin minhuma ayataharra bima yaquluhu wa yaf'aluhu ta'atallahi wa rasulih. Maka masing-masing dari keduanya harus berhati-hati dalam ucapan dan perbuatannya sebagai wujud taat kepada Allah dan utusannya. Wattiba'a kitabillahi wa sunnati rasulih. Dan berpedoman pada kitab Allah Al-Quran wa sunnati rasulih dan al-hadis. Wa mata amkana fil hawadisil muskilati ma'rifatu ma dalla alaihi kitab wa sunnatu kana huwal wajib. Nah, ketika dalam menghadapi sebuah fenomena-fenomena yang terjadi dan jangkal yang dimungkinkan untuk merujuk pada sebuah dalil Al-Quran dan hadis, maka itu hukumnya wajib. Jadi hal yang pertama yang dilakukan oleh pemerintah adalah merujuk pada Al-Quran dan hadis. Nah, ketika tidak mungkin, gimana? Ketika tidak ada waktu atau tidak memungkinkan untuk merujuk pada Al-Quran dan hadis, fa illam yumkin dzalika lidayikil waqti aw ajazit talibi aw takaful adillati indah aw ghairi dzalik falahu ayuqallida man yartadi ilmahu wa dinahu. Nah, ketika tidak memungkinkan untuk merujuk pada Al-Quran dan hadis dikarenakan keterbatasan waktu atau keterbatasan seorang audiens, ketidakfahamannya audiens, atau takaful adillati indah, atau kesetaraan dalil yang mana tidak ada dalil yang lebih rajih, yang lebih unggul yang dapat dijadikan pegangan, maka ia boleh melakukan taklid atau meniru seseorang yang paling ia yakini akan ilmu dan agamanya, seseorang yang mempunyai kredibilitas tinggi dalam bidang tersebut. Nah, wa fauqa dzi ilmin alimun, seseorang yang mempunyai ilmu, seorang yang alim, di atasnya masih ada orang yang lebih mengetahui. Seperti halnya presiden yang ketika tidak bisa menentukan jalan keluar sendiri, ketika membutuhkan nasihat-nasihat supaya tidak terjadi gejolak baru, maka dibutuhkanlah dewan pertimbangan. Hadza aqwali, dan ini adalah pendapat yang paling kuat. Waqad qila laisa lahu taqlidu bi kulli halin. Dan pendapat yang lain itu mengatakan bahwa tidak diperbolehkannya taklid atau meniru di semua keadaan. Jadi ketika seperti ini tidak diperbolehkan taklid, maka di sana sudah punya otoritas tertinggi yang dapat ia jadikan rujukan. Wakila lahu taklidu bi kulli halin. Dan pendapat yang lain yaitu diperbolehkannya taklid di semua keadaan. Ya, ketika ada masalah, ketika ia tidak mempunyai otoritas tertinggi sebagai rujukan, maka ia diperbolehkan taklid. Wal aqwalu salah satu fi madhabi Ahmad wa ghairihi. Dan ketiga, pendapat ini merupakan madhab Imam Ahmad dan selainnya. Wa kadzalika ma yushtaratu fil qudati wal wulati minasyuruti yajibu fi'luhu bihasabil imkani.
Demikian pula syarat-syarat yang telah ditetapkan, hal-hal yang telah menjadi syarat bagi hakim dan penguasa, ia wajib melakukannya sesuai dengan proporsional kapasitas kemampuannya, kompetensinya, dilakukan sesuai kadar kemampuannya. Bal wasairu syurutul ibadah, bahkan semua syarat-syarat ibadah, minas sholati wa jihadi wa ghairi dzalik, seperti sholat, jihad dan selainnya. Kullu dzalika wajibun ma'al qudrah, semua itu harus dilakukan sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kapasitas kompetensinya masing-masing. Nah, dalam pemerintahan itu tidak disyaratkan seorang pemimpin yang sempurna, yang mana para pemimpin itu dalam syarat-syarat pemimpin dalam Islam minimal dia tahu syarat-syarat dasarnya. Jadi tidak sempurna, tidak harus sempurna, tidak harus dituntut seorang pemimpin itu sempurna. Fa amma ma'al ajazi fa innallaha la yukallifu nafsan illa wus'aha. Adapun keterbatasan seseorang, sesungguhnya Allah itu tidak membebani seseorang di luar kadar kemampuannya. Seperti presiden, tidak harus semua dijalankan oleh presiden. Presiden tidak harus menguasai seluruh bidang. Presiden bisa dibantu oleh seorang menteri, menteri-menteri yang akan membantu seorang presiden. Walihada amarallahu al-musalliya ayatatahhara bil ma'i fa in adamahu aw khafa ad-darara bi isti'malihi li shiddatil baradi aw li juruhi bihi aw ghairi dzalika tayammama sa'idat thayyiba fama sahabi wajhihi wa yadayhi minhu. Nah, demikian Allah memerintahkan seseorang yang sholat untuk bersuci terlebih dahulu dengan air. Nah, ketika tidak adanya air atau dia khawatir akan terjadi bahaya sebab menggunakan air tersebut, karena seperti suhu dingin, suhu yang terlalu dingin, atau karena luka, maka ia harus tayamum dengan debu yang suci, kemudian mengusapnya ke wajah dan kedua tangannya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Imran bin Hasin, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala jambin." Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Imran bin Hasin, "Salatlah dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu maka dengan duduk, dan jika tidak mampu maka dengan tidur miring." Jadi seorang pemimpin itu tidak harus seorang yang sempurna, karena seorang presiden itu cukup mengetahui, seorang pemimpin itu cukup mengetahui dasar-dasarnya saja. Seperti sholat, ia harus tahu rukun-rukun sholat, tidak harus mengetahui segala hal permasalahan ketika sholat. Kafaitu huna, syukran, wallahu a'lam bishawab, wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.